Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Minggu lalu kalian udah belajar tentang nilai fungsi ya. Nah, abis belajar nilai fungsi itu kita bisa bikin yang namanya grafik. Kalau ngomongin grafik, kita nggak akan pernah lepas dari diagram atau koordinat kartesius. Kalian udah pernah belajar kan ya di kelas 7 di kelas 8 udah pernah belajar. Misalkan nih, saya punya fungsi fx saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Ini yang kalian pelajari juga di minggu lalu, fungsinya sama yang ini, x kuadrat dikurangi 2x kurangi 3. Kalau misalkan x nya min 2, berarti kita dapat fx nya itu 5. Ini dapatnya dari f min 2 sama dengan, terus x nya kita ganti jadi min 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2 dikurangi 3 sama dengan, ini min 2 kuadrat 4 kan, ditambah 4 dikurangi 3 sama dengan 5. Kalian boleh buka lagi catatan yang minggu lalu tentang nilai fungsi. Kalau misalkan fungsinya x kuadrat kurangi 2x kurangi 3, terus x nya sama dengan min 2, itu pasti nilai fungsinya adalah 5 gitu. Terus kalau misalkan min 1 akan dapat nilai fx nya 0. Kalau 0 akan dapat nilai fungsinya min 3. Kalau 1 akan dapat nilai fungsinya min 4. Kalau 2 dapat min 3. Kalau 3 dapat 0. Kalau 5 ini 0 ya. Kalau 5 kalau 4 bentar, ini 0, terus ini 4, ini jadi 4, ini 5. Kalian boleh lihat lagi catatan minggu lalu atau video minggu lalu tentang cara mencari nilai fungsi yang ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, dari sini kalian dapat titik. Ini berarti titiknya min 2,5. Kemudian yang kedua titiknya min 1,0. Yang ketiga 0, min 3. Terus yang ini 1, min 4. Lanjut ini 2, min 3. Ini 3,0. Yang terakhir 4,5. Nah, kalau udah dapat titik-titik kayak gini, kita masukkan ke dalam diagram koordinat kartesius. Yang pertama min 2,5. Min 2,5 itu ada di mana sih? Di sini kan ya, min 2,5 berarti di sini. Titik ini. Terus min 1,0 berarti di sini. Berapa lagi? 0, min 3 berarti di bawah. Terus 1, min 4 berarti lebih bawah lagi di sini. Terus 2, min 3 berarti di sini. Kemudian 3,0 di sini. Yang terakhir 4,5 di atas. Nah, kalau misalkan udah dapat titik-titik kayak gini, kita hubungkan titik-titiknya. Hubungkan gitu ya si titik-titiknya teh. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak itu. Jadi kita dapat grafik fx sama dengan x kuadrat kurangi 2x kurangi 3 gitu. Gitu cara bikin grafiknya. Terus dari sini kita bisa mencari juga unsur-unsur grafik.
ada yang namanya unsur-unsur grafik ya. Unsur grafik. Nah, unsur-unsur grafik ini ada 4. Yang pertama, dia terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau grafik ini kan berarti dia terbuka ke atas ya. Jelek tulisannya. Terbuka ke atas. Kenapa terbuka ke atas? Karena X kuadratnya positif. Lihat lagi rumus fungsinya, dia kan X kuadrat ya, dia positif, berarti dia otomatis terbuka ke atas. Nanti kita akan bahas yang terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua, titik balik. Ada yang namanya titik balik. Coba lihat titik baliknya di mana dia. Titik baliknya di sini kan ya. Titik yang bawah ini itu adalah 1, min 4. Berarti titik balik fungsi X kuadrat kurangi 2X min 3 adalah 1, min 4. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah sumbu yang membagi 2 grafik sama besar. Coba lihat di sini. Di grafik ini. Dia tengahnya di mana? Di sini kan ya tengahnya nih, yang ini. Di X sama dengan 1 gitu. Berarti ini yang kiri sama yang kanan itu dia sama besar luasnya. Nah, berarti sumbu simetrinya itu adalah di X sama dengan 1. Terus yang terakhir ada yang namanya titik potong. Titik potong dengan sumbu X. Kita lihat di grafiknya. Memotong sumbu X-nya di X sama dengan berapa aja. Di sini kan ya, di X sama dengan min 1 sama X sama dengan 3. Berarti titik potong dengan sumbu X-nya X sama dengan 1 dan X sama dengan 3, min 1. X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3 gitu. Itu unsur-unsur grafiknya. Udah beres untuk yang terbuka ke atas. Sekarang kita akan bahas yang terbuka ke bawah. Misalkan saya punya fungsi ini fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 8x min 6. Terus di sini ada x sama fx. X-nya kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita akan mencari nilai fungsi untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk 0 berarti F0 sama dengan min 2 X kuadrat, berarti min 2 kali 0 kuadrat ditambah 8 kali 0 kurangi 6 gitu kan ya. Ini dimasukin ke sini si 0 nya sama dengan min 2 kali 0 0 ditambah 8 kali 0 0 dikurangi 6. Berarti 0 tambah 0 itu 0 dikurangi 6 min 6. Jadi saat X nya 0 dapat Fx nya min 6. Kemudian F1 berarti sama dengan min 2 dikali 1 kuadrat ditambah 8 kali 1 kurangi 6 sama dengan min 2 kali 1 kuadrat min 2 ditambah 8 kurangi 6 sama dengan min 2 tambah 8 6 ya, 6 kurangi 6 0. Berarti saat X nya 1 Fx nya itu 0. Kemudian saat F2 sama dengan min 2 dikali 2 kuadrat ditambah 8 kali 2 kurangi 6 sama dengan min 2 dikali 2 kuadrat min 8 ditambah 8 kali 2 16 kurangi 6 sama dengan 8 kurang 6 2. Sini tulis 2. Kemudian F3 sama dengan
min 2 dikali 3 kuadrat ditambah 8 kali 3 kurangi 6 sama dengan min 2 kali 9 min 18 ditambah 24 kurangi 6 sama dengan 0. Yang terakhir F4 sama dengan min 2 dikali 4 kuadrat ditambah 8 kali 4 kurangi 6 sama dengan min 2 kali 16 itu min 32 ya. Min 32 ditambah 24 kurangi 6 sama dengan min 6. Oh ini salah, ini 32 ya. 32 berarti min 32 tambah 32 itu 0 kurangi 6 sama dengan min 6. Berarti kita dapat titik-titiknya di sini. Titiknya berapa aja? 0, min 6, terus 1,0, 2,2, 3,0, yang terakhir 4, min 6. Kita masukkan lagi ke dalam grafik, ke dalam koordinat. Ini beda soal ya, beda soal. 0, min 6 Allah 0, min 6 itu berarti ada di 0, min 6 di sini ya. Ini 0, min 6. Terus 1,0 di sini. 2,2. 3,0. Terus yang terakhir 4, min 6 berarti di bawah. Kemudian seperti biasa kita hubungkan dari sini ke atas terus ke bawah, engkol. Nah gitu, ini adalah grafik dari fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 8x min 6. Kita masuk lagi ke yang unsur-unsurnya. Unsur grafik, unsur grafik. Yang pertama itu dia terbuka ke bawah. Karena x kuadrat negatif. Nih, kan ini min 2x kuadrat ya, berarti negatif. Jadi otomatis grafiknya akan terbuka ke bawah. Terus yang kedua, titik baliknya. Apa sih maksudnya titik balik? Coba lihat deh ini. Ini kan grafiknya awalnya naik gitu. Terus tiba-tiba pas nyampe titik ini, titik puncak ini dia jadi turun. Nah, itu namanya titik balik. Jadi di titik mana sih grafik itu berubah gitu ya, dari awalnya naik jadi turun atau dari turun jadi naik. Nah, ini di sini kan ya, di 2,2. Kemudian sumbu simetri. Sumbu simetri tadi udah dijelasin, yang membagi dua grafik sama besar. Tengah-tengahnya ada di mana? Di sini nih kan ya, ini tengah-tengahnya. Di X sama dengan 2. Kemudian yang terakhir adalah titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti di mana aja? Kita lihat di grafiknya. Di X sama dengan 1 sama X sama dengan 3. Berarti titik potongnya X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Seperti itu. Sudah selesai materi hari ini tentang grafik fungsi. Tugasnya adalah mencatat materi dari video ini. Tidak ada soal yang harus dikerjakan, tapi wajib untuk mencatat dan digambar ya grafiknya biar kalian paham gitu.
Terima kasih. Kita berdoa dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.